Shalom. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan lewat doa pribadi kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan kita dulu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini dari Roma pasal 6 ayat 8. Saya ajak kita baca secara bersama-sama nas pembimbing ini yang bunyinya demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita sambut dengan kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 84. Mari kita berdoa. Kita mengaku setiap pelanggaran kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang maha murah, yang maha kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui setiap pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa di dalam kami menjalani hidup, terkhususnya seminggu yang telah kami lewati, ada banyak hal yang kami ingat, bahkan yang tidak lagi kami ingat, yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam kesempatan indah kami beribadah ini, kami menyadari bahwa kami tidak dapat menghadap tata kekudusan-Mu ya Tuhan, karena kami penuh dengan pelanggaran. Karena itu kami mohon, mari Tuhan ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu, layak menikmati persekutuan ini dan menerima berkat dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus penebus kami mohon pengampunan kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 42. Kita nyanyikan dalam bahasa Wanukaka, Moiri namu kima yehu namu kima, Moiri namu kima nyama. Moiri namu kima yehu namu kima, Moiri namu kima nyama. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan dari Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39, demikian sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari kita sambut berita pengampunan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayat 2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, dan kata-kata selanjutnya.
pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, hukum Tuhan bagi kita dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya jemput sidang jemaat, kita berdiri. Demikian sabda Tuhan, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan ini, dan mari kita sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 397. Kidung Jemaat 397, baitnya yang keempat. Berilah Tuhan kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu, dan kata-kata selanjutnya. Berilah Tuhan kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang memperkenalkan diri yang kami kenal dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan kami, bahkan akan kelemahan kami. Kami tidak mampu untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami tidak mampu untuk merenungkan maksud firman. Kalau Tuhan sendiri yang tidak menolong kami. Karena itu hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk memberitakan sabda-Mu. Mari Tuhan, lingkupi hamba-Mu dengan kuasa sorgawi. Bahkan lewat Roh Kudus Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Sehingga kami semua mengerti dan diberkati oleh sabda. Kami semua oleh karya Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik. Dan juga memahami firman-Mu dan menyimpannya serta melakukan dalam hidup kami. Mari Tuhan datang dan berfirman-Lah.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita sabda Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kita ada di minggu yang terakhir untuk kita memperingati hari-hari setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Minggu kemarin kita berbicara atau kita merenungkan firman Tuhan tentang pengharapan iman dan kasih, yang lebih memfokuskan perenungannya pada hal pengharapan. Meskipun yang saya sampaikan yang lalu bahwa tiga hal itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, tetapi kita tidak menekankan secara mendalam tentang iman dan kasih. Kita hanya menekankan tentang pengharapan. Dan kali ini kita akan menekankan dua hal, yaitu iman dan kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, apa itu iman? Kalau dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan atau segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu adalah percaya. Percaya yang sungguh-sungguh. Dan tentu dasar iman kita atau dasar iman Kristen tidak lain, yaitu Yesus Kristus.
Tapi iman itu sulit untuk diketahui oleh orang lain kalau tidak disertai dengan perbuatan, atau orang lain dapat melihat seberapa besar iman seseorang atau iman sesamanya. Itu lewat perbuatan. Kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak menyampaikan sesuatu kepada orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan. Atau kalau berhubungan dengan iman, orang lain tidak tahu seberapa besar iman kita. Dan iman kekasih-kekasih Tuhan sangat berhubungan dengan pemahaman. Artinya iman yang benar berangkat dari pemahaman yang benar. Jadi kalau saya punya pemahaman dia tidak benar, maka iman saya bisa tidak benar. Apa yang perlu dipahami? Contohnya, kita percaya bahwa Yesus itu bangkit. Itu kan pemahaman. Dengan pemahaman itu, maka akan membuat kita percaya dengan benar bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Allah yang bangkit. Tapi kalau pemahaman kita salah, maka dia akan mempengaruhi juga cara hidup. Karena begini, ada orang yang percaya Yesus, ada aliran-aliran agama yang menamai dirinya Kristen, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mati dan bangkit. Karena bagi mereka tidak mungkin Tuhan itu mati. Tidak mungkin. Karena itu mereka tidak percaya, dan itu akan mempengaruhi iman mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan kemudian bangkit. Yang mereka percaya bahwa Yesus itu adalah nabi yang terakhir, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menyatakan jalan yang benar itu seperti apa. Jadi Yesus itu yang dilihatnya adalah ajarannya, bukan Yesus itu adalah Allah. Mereka memandang bahwa Yesus itu tidak penting dia Allah atau manusia, yang penting adalah ajarannya diikuti itu selamat. Tapi pemahaman itu tentu akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena dengan demikian maka kita tetap berpikir bahwa bagaimana untuk selamat harus berbuat baik sebanyak mungkin, atau berusaha berbuat yang benar supaya kita bisa selamat. Itu pemahaman yang hampir benar tapi keliru. Nampaknya saja itu mau hampir-hampir benar, tapi masih keliru. Kenapa? Karena yang benar ialah siapapun kita tidak akan mungkin bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Tidak akan mungkin. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, kalau bagimu keselamatan itu ditentukan oleh sunat, untuk apa Yesus itu harus kita percaya? Atau apakah pentingnya Yesus itu? Jadi waktu itu ada orang yang menyebarkan berita, mempengaruhi warga jemaat yang sudah ada, bahwa mereka mengatakan kalau kamu mau jadi Kristen, itu kamu harus disunat dulu. Pemahamannya begini, ini pemahaman orang Yahudi, bahwa saat Tuhan Allah memanggil Abraham dan kemudian mengikat perjanjian dengan Abraham, salah satu tanda yang mengikuti perjanjian itu adalah sunat. Bahwa Abraham dan seluruh keluarganya yang laki-laki semua harus disunat. Dengan demikian maka mereka menjadi bagian dari umat Allah. Nah, setelah Yesus datang dan orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus
beriman kepada Yesus, mereka tidak masalah. Mereka tetap mengikuti tradisi sunat. Tapi tradisi ini kan tradisi atau ikatan janji yang ada dalam lingkaran umat Yahudi. Bagaimana di luar Yahudi? Seperti orang Yunani. Jadi di sini seperti kalau mau selamat, percaya Kristus itu tidak cukup. Harus lewat dulu menjadi orang Yahudi, seperti begitu. Harus disunat dulu, baru bisa selamat. Kalau hanya terima Yesus saja, itu tidak selamat. Nah, ini kan menjadi persoalan. Karena itu secara keras di sini Rasul Paulus mengatakan, cukup keras. Baiklah mereka, ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya, menyunatkan saja dirinya. Biarkan mereka sudah. Ini pengertian yang sangat mendalam. Dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan, pemahamannya bukan soal sunat itu, tetapi soal menerima Kristus yang telah menyatakan kasih karunia. Kenapa? Karena sunat tidak bisa terlepas dari hukum Musa. Hukum Musa tidak bisa terlepas dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu menjadi dasar dari seseorang layak atau tidak di hadapan hadirat Tuhan. Tapi itu belum seluruhnya. Kalau dalam agama Yahudi, itu baru sebagian. Menyunatkan diri itu sebagian berkenan hidup di hadapan hadirat Tuhan. Sebagian lainnya apa? Mempersembahkan korban. Ada lagi menyembelih kambing atau domba atau lembu supaya mereka berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Apakah orang Yunani setelah kalau saja mereka ikuti itu, menyunatkan diri mereka, apakah harus lagi mengikuti pengorbanan itu? Ya, memang orang yang sudah menjadi Kristen, mereka tentu sudah memahami bahwa korban Yesus Kristus menggantikan korban yang selama itu mereka lakukan lewat hewan atau ternak. Tetapi itu semua merupakan sebuah tradisi atau sebenarnya sebuah gambaran tentang Yesus Kristus yang akan datang dan menggenapi. Nah, pemahaman ini kekasih-kekasih Tuhan harus dimiliki dengan baik oleh jemaat Tuhan, bukan saja Galatia, tetapi kita saat ini. Karena dengan pemahaman yang benar, maka iman kita akan semakin teguh. Tidak mudah goyah. Di saat orang datang, "Wih, kamu percaya Yesus itu yang begini?" Baru kalau begini, dia tanya begitu lagi. Kita bingung mau jawab apa. Karena kita tidak punya pemahaman yang lengkap, yang benar, yang banyak tentang apa yang kita percaya, yang apa kita imani. Karena itu juga kekasih-kekasih Tuhan, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana kita masih mencampur baurkan dengan apa yang dulu-dulu kita percaya. Ya, memang itu juga sudah mendarah daging. Saya kasih satu contoh. Itu kemarin Bapak Celi ada, saya lihat tadi. Beberapa hari lalu saya dan Bapak Celi dan beberapa teman itu sensor. Tiba-tiba ini sensor di Bapak Angga sana, di mau masuk di apa itu? Di situ ya. Oh, ini dan Bapak Bian juga. Tiba-tiba sensor itu mati. Pergi ambil satu lagi baru pakai sedikit mati. Wih, maaf ya teh kayaknya. Arti tempat ini, wih. Saya jadi malu juga karena saya ada di situ kan. Apa tidak bisa ini? Kenapa dia bisa kaitkan? Berarti ini wadinya apa pendeta ini tidak kuat ini. Artinya Roh Kudus yang ada dalam dirinya pendeta tidak kuat. Nah, mengapa bayang? Dia hidup. Ini sudah ini.
Kalau Bapak Pendeta sembahyang ini, itu lagi saya jadi pikiran. Karena kata yang disampaikan bukan, kalau Tuhan tidak tolong kita tadi lewat Bapak Pendeta sembahyang. Tapi ini Bapak Pendeta lagi ini yang artinya macam saya lagi yang biar lagi sebentar. Yang wadinya kuat, nah ini yang bahaya. Jadi kadang-kadang pemahaman itu bisa menghantar kita salah. Iman kita bisa salah kalau pemahaman kita juga salah. Saya kan khotbah yang lalu ya, kapan ya? Tentang tempat, itu di PA Majelis mungkin ya. Bahwa kemah suci itu kudus karena Allah hadir di situ dan karena Allah menguduskan. Gunung Sinai itu tidak kudus karena Allah hadir di situ, dia menjadi kudus. Saya tidak tahu apakah bukan Murtana, buat di tanah mungkin atau apakah dia masih ada di situ? Kalau dia sudah tidak ada lagi, apa lagi begitu? Yang bikin dia itu menjadi tempat yang dianggap masih kuat ini. Karena kadang-kadang kekasih-kekasih Tuhan, iblis itu tahu kita punya kekuatan iman. Dan dia akan pakai bermacam cara. Karena kita ini masih kalau kejadian ini sedikit, ini karena itu. Jatuh dari motor sedikit, karena ini. Belum apa ini, kasih nama ini anak, makanya ini. Ada kita kaitkan sini sana. Padahal sebenarnya tidak juga. Memang ada juga dia punya positif kadang-kadang untuk mengingatkan kita hal-hal yang sebenarnya kurang baik atau tidak baik. Atau yang belum kita penuhi sesuai janji kita. Tetapi sebenarnya kalau kita punya pemahaman iman yang benar, maka segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Karena begini, pertama, Tuhan itu berkuasa. Kedua, Tuhan telah memberikan saya dan saudara dan semua umat manusia itu kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasailah bumi. Kuasailah ikan-ikan di laut. Artinya medan yang ada di laut itu kuasa. Medan yang ada di darat itu kuasa. Kuasailah burung-burung di udara. Medan yang ada di udara itu kuasa. Kalau begitu, maka iman kita menyatakan bahwa Tuhan yang telah memberi kita kuasa, maka kita yang berkuasa kepada mereka. Bukan sebaliknya lagi. Yang lain ini yang berkuasa, yang kita takut lagi sama dia. Jadi ada pendeta yang tanya, yang benar itu kita takut setan atau setan yang takut kita? Nah ini Bapak Mama bisa renungkan. Itu tentang iman. Sekarang kita masuk tentang kasih. Tentang kasih ini Bapak Mama kekasih Tuhan. Di sini tidak di ayat 14 ya, tidak dikatakan seperti hukum kasih tadi yang pertama itu kan, atau yang terutama kasihilah Tuhan. Di sini hanya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi, iman itu ada di dalam diri kita. Tidak bisa kita bilang orang lain tahu kalau kita itu tidak mengatakannya lewat sikap kita. Jadi orang bisa tahu bagaimana iman kita itu kalau kita berbuat. Memang tidak semua hal juga kalau orang lain lihat. Contohnya doa. Doa kan tidak perlu orang lain lihat baru orang tahu kita itu tahu berdoa atau beriman kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain. Tapi bagaimana kita mewujudkan tentang iman itu adalah senantiasa itu nyata lewat perbuatan kita. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa ini tidak bisa terlepas? Selalu dikatakan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak diri sendiri itu lebih duluan. Selalu sesama itu duluan. Karena begini kekasih. Kita ini adalah satu tubuh Kristus. Itu penting. Pemahaman satu tubuh Kristus itu menjadi satu landasan kita. Dan sebagai satu tubuh Kristus, maka tentu yang kita rindukan adalah bagaimana persekutuan itu dia terikat rapi, tersusun dengan baik. Dan itu kalau di sana ada saling menopang, ada kasih yang mengikat. Landasan kasih Kristus yang mengikat persekutuan ini.
Berbahayanya kekasih-kekasih Tuhan karena tidak jarang ya, tidak jarang. Kita tuh lebih minta maaf Mama. Ini kalau kita bandingkan. Kalau anak-anak kecil, itu mereka tidak mau tahu dengan orang lain. Yang mereka lebih suka itu melihat diri mereka. Kalau anak kecil. Dia punya kakak, sudah dibagi dua. Tapi dia tidak mau tahu. Dia mau lebih banyak begitu. Kan anak kecil. Saya harus dapat lebih banyak. Ya kan dia boleh mengerti, oke lah. Kita mau tidak mau supaya dia jangan menangis terus. Kita minta tolong dia kakak sudah mengerti ya, sudah engkau sudah besar ya, sudah mengerti kasih kau punya adik yang lain lagi. Tapi pada umumnya karena sudah lebih dewasa, sudah lebih besar, yang kakak itu mengalah, biasanya begitu. Hanya satu saja kakak juga yang tidak mengalah, tapi kebanyakannya mereka sayang adik, jadi mereka mengalah. Semakin dewasa lagi seperti itu. Tapi kalau itu tadi, kalau masih anak-anak tidak mau tahu. Artinya dia lebih pikir kepentingan dirinya. Soal kepentingan orang lain itu. Gitu. Tapi saya bersyukur karena di Sumba, terkhususnya di Wanokaka, terkhususnya lagi di Hukmada. Tidak ada yang seperti itu kita. Yang ada adalah kita kadang tidak mementingkan diri. Yang kita pentingkan orang lain. Pas orang datang undang begini, Mama, ini ada yang undang ini. Baru mana? Insu kita harus bawa babi. Kita dapat di mana ini Bapak? Kita tidak ada babi. Kita harus usaha sudah. Kalau pentingkan diri, itu pasti di jalan. Tapi karena kita pentingkan sesama, itu jalan. Meskipun ya itu saya juga tidak bisa bilang itu sudah sangat benar. Karena bisa juga mungkin dari manajemen sebentar bisa itu bisa salah. Contohnya, kenapa saya bilang itu bisa salah? Kita ini sudah punya lubang ada 5. Begitu. Yang kita ada utang babi ini. Belum selesai. Dia datang ini satu. Mau bagaimana? Padahal sebenarnya dia itu kalau kita dibawa juga tidak apa-apa. Tapi karena kita punya perasaan dan malu dan lain sebagainya, kita usaha sudah. Kita cari bagaimana caranya untuk. Nah itu bisa hal yang salah saya katakan tadi. Artinya kita menyatakan kasih kita, tetapi kasih itu tidak boleh juga menghancurkan diri sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita untuk kita juga menikmati diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi harus memikirkan juga sisi lainnya. Nah ini kasih yang kita harus terapkan ke kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang sudah dewasa, kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti tentang bagaimana menerapkan kasih dengan mengasihi sesama kita. Karena kasih itu tidak terlepas dari pengorbanan, tetapi juga tidak mengorbankan diri kita sampai kita akhirnya memberi imbas yang tidak baik. Jadi anak-anak bilang kadang-kadang, Bapak Mama ini kalau di sana sudah mau ini cepat saya bisa ini hari dapat kuda, bisa dapat kerbau. Kita minta ini uang kos yang hanya 200.000, tidak kirim-kirim. Nah, kadang-kadang kan muncul juga bahasa itu. Tapi saya percaya bahwa kita mampu menerapkan kasih. Dan terutama kasih yang kita terapkan itu kasih yang benar-benar sesuai dengan standar Tuhan atau pemahaman yang benar tentang kasih itu sendiri. Kita belajar terus berbuat kasih. Karena dengan itu maka kita akan belajar bahwa saling menggigit dan saling menelan itu bisa membawa kita kepada saling membinasakan. Kita manusia tidak bisa terlepas dari saling menggigit. Ada saat-saat saling menggigit. Tapi awas, bisa menjadi saling menelan. Awas jangan sampai membinasakan. Membinasakan di sini bukan saja nyawa, tetapi kata-kata kita yang membuat motivasi orang lain, semangatnya dia untuk bertumbuh menjadi hilang. Dia menjadi patah semangat, dia menjadi hanya tidak mampu lagi untuk melakukan banyak hal. Karena dia merasa terkurung di dalam kata-kata kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan,
belajarlah untuk terus melakukan kasih dalam hidup ini sesuai iman, pemahaman yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk lewat khotbah hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kami beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami sering lupa, apalagi di saat kami menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu terus mendampingi kami, mengingatkan kami tentang maksud firman-Mu untuk kami lakukan. Dan kami juga lemah ya Tuhan, Tuhan tahu kadang-kadang kami kurang memberi diri untuk belajar semakin memahami tentang iman percaya kami, tentang Yesus, tentang Allah Tritunggal, tentang gereja, sehingga kami semakin memahami dan semakin dewasa untuk berjalan bersama-sama membangun gereja Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, jikalau kami juga kadang sulit untuk menerapkan kasih dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan menolong kami. Karena kami percaya di saat kami lemah dan terbatas, maka disitulah kami melihat kasih kemurahan Tuhan yang besar nyata dalam hidup kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami semua saling mendoakan satu dan yang lainnya. Mari Tuhan memberkati kami. Kami yang ada dalam gedung ibadah ini, Tuhan melihat kami sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai anak-anak. Berkati dengan rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami mendoakan untuk orang-orang yang kami kasihi yang saat ini karena sakit atau karena satu dan lain hal mereka harus tinggal di rumah. Tuhan berkati mereka. Bahkan anak-anak saudara-saudara kami yang berada di luar daerah, bahkan luar negeri, yang sedang bekerja mencari nafkah atau yang sedang melanjutkan pendidikan mereka, Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah wisuda. Kami berdoa bersyukur untuk Arianti Bangiwiku. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk wisuda. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri menjalani praktek. Berkati mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan untuk anak-anak Tuhan, baik itu yang ikut tes perguruan tinggi maupun P3K, yang sedang menantikan hasil. Tuhan berkati. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama bersyukur. Karena kami sebagian besar sudah panen, sudah membawa hasil di rumah. Bahkan kami sisihkan akan hasil kami persembahkan untuk Tuhan yang dari minggu-minggu kemarin telah dibawa sampai pada hari ini. Tuhan memberkati isi hati anak-anak Tuhan, rasa syukur mereka dan harapan mereka saat mereka membawa di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan untuk program-program kerja dan program pelayanan yang dilakukan di gereja Tuhan. Tuhan memberkati program pelayanan majelis jemaat, komisi-komisi. Dan hari ini komisi perempuan dari Kakak Pohwanu ada bersama-sama untuk melayani di Hukmada. Tuhan memberkati Mama Dian dan teman-teman dari Kakak Pohwanu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan, baik itu petani, pegawai, wira swasta. Berkati semua yang dalam pekerjaan mereka, termasuk pemerintahan di desa kami. Tuhan memberkati kepala desa dan semua perangkat desa yang ada. Dan kami bersyukur juga karena kemarin telah dilaksanakan musyawarah khusus
pendirian koperasi desa Merah Putih di Desa Hukumada. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang telah terpilih menjadi badan pengurus koperasi Merah Putih Desa Hukumada. Tuhan berkati Bapak Itra, Bapak Juvan, Saudara Anton, Ibu Haryati, dan Parijing. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pakai mereka untuk membangun Desa Hukumada ini lewat koperasi. Mereka akan bekerja mulai hari ini. Selepas ibadah ini ada beberapa hal yang mereka akan lakukan. Tuhan berkati perjalanan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan untuk program pelayanan yang akan berjalan minggu kerja yang baru. Mari Tuhan berkati. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga telah menghadirkan kembali kekasih kami Budiaken Mama Resta yang sudah kembali dari Malaysia. Tuhan berkati hamba-Mu dan keluarganya. Biarlah pelayanan Tuhan dalam keberadaan hamba-Mu kembali berjalan, khususnya di Wekabun. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan menurut rencana indah bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.